Senjata makan Tuhan. Proyek tol yang digugat Tommy ternyata milik Tutut. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita gugatan Tommy Soeharto yang terkait pembangunan tol Besari. Tak tanggung-tanggung, Tommy mengklaim ada ribuan meter tanah dan juga ratusan meter bangunan miliknya terdampak. Tentunya hal ini harus menjadi catatan khusus bagi pemerintah. Saat kita negara harus membayar hutang untuk pembangunan, anak-anak Orde Baru malah mengklaim kepemilikannya. Katakan lahan tersebut legal, apakah tidak bisa ditelusuri asal muasalnya? Apalagi saat ini tergugatnya justru ke saudara kandungnya sendiri, Tutut. Ini karena saking banyaknya aset mereka yang terhampar di mana-mana beserta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Jadinya walau sesama saudara sendiri pun tak tahu kalau lahan ini atau perusahaan itu adalah milik keluarganya. Kebodohan mereka justru membuat kita semakin jengah. Nyatanya era Orde Baru hanya tamat kekuasaannya. Tetapi pundi-pundi kekayaan yang mereka rampok masih abadi dalam penguasaan anak cucu. Dari kasus ini, pemerintah harus menetapkan undang-undang penyitaan aset hasil korupsi. Sebelumnya diberitakan dari Jawa Pos, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat atas hak tanah dan bangunan miliknya yang digunakan untuk proyek pelebaran tol Depok Antasari atau Desari. Total ganti rugi material dan imaterial yang digugat kelima tergugat senilai 56 miliar 670 juta 500 ribu rupiah. Tergugat dua dihukum melaksanakan pembayaran penggantian kerugian material kepada Tommy sejumlah 34 miliar 190 juta 500 ribu rupiah. Uang tersebut dibayarkan kepada Tommy selambat-lambatnya 7 hari sejak perkara ini diputus. Adapun rincian dari 34 miliar 191 juta 500 ribu rupiah adalah tanah senilai 28 miliar 858 juta 600 ribu rupiah dengan luas 922 meter persegi atau setara 31,3 juta per meternya. Kemudian biaya pengganti baru terhadap bangunan yang digusur senilai 5 miliar 75 juta 100 ribu rupiah. Terdiri dari bangunan kantor 1034 meter persegi dengan harga per meter 4.700.000 rupiah. Bangunan pos jaga 15 meter persegi dengan harga per meter 2.993.333 rupiah. Dan garasi 57 meter dengan harga per meter 2.989.473 rupiah. Belum lama ini, berita panas di media massa ataupun dunia maya, muncul lagi berita yang sangat miris karena ternyata salah satu pihak yang tergugat adalah Tutut yang juga kakak Tommy. Entah berapa banyak harta, aset serta bisnis keluarga cendana. Dilansir dari Kompas pada Senin, salah satu tergugat Tommy adalah pemilik konsesi tol Depok Antasari yang dipegang oleh PT Citra Waspotua. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Perusahaan ini juga menjadi salah satu tergugat dalam gugatan Tommy Soeharto. 4 tergugat lain adalah Kementerian ATR, BPN, Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Stella Elvir Anwarsani. Turut tergugat antara lain Kantor Jasa Penilai Publik Toto Soeharto dan rekan, Kementerian Keuangan dan PT Girder Indonesia sebagai kontraktor pembangunan jalan tol. Dari salah satu tergugat ada yang menarik lantaran CMNP adalah perusahaan milik anggota keluarga cendana Siti Hartiati Rukmana alias Mbak Tutut yang tak lain adalah kakak kandung Tommy Soeharto. Melihat berita ini sudah cukup muak kita sebagai rakyat Indonesia dikangkangi mereka selama ini. Begitu jahatnya seorang mantan presiden yang memutar kekayaan alam hanya di anggota keluarga. Sementara banyak rakyatnya hidup kekurangan. Andai kekayaan 400 triliun yang diwarisi Soeharto bisa diambil alih dan dibagi ke 250 juta rakyat, maka tiap kepala bisa menerima 15 juta rupiah
Pemerintah tidak perlu menganggarkan ratusan triliun untuk bansos ataupun bantuan langsung tunai. Kini kita hanya bisa menjadi penonton, sementara anak-anak cendana yang tak masuk pemerintah masih bisa menunjukkan kerajaan bisnis serta asetnya di mana-mana. Semoga saja setelah undang-undang MLA Swiss yang berpotensi menarik 10.000 triliun dana dari luar negeri, akan ada undang-undang baru yang dibuat untuk menyita aset dan bisnis hasil dari korupsi. Inilah PR berat Jokowi lainnya di periode kedua ini. Indonesia telah menunjukkan taringnya di depan negara luar. Larangan ekspor nikel berhasil membuat Uni Eropa babak belur, termasuk pembelian saham Freeport yang membuat Amerika berang. Saatnya taring Jokowi ditunjukkan kepada para bandit dalam negeri. Hukuman memiskinkan koruptor hingga ke anak cucu harus disahkan. Sudah saatnya Indonesia ikut roda berputar, di mana dulu rakyat kecil bisa terangkat ke atas dan mereka yang berpuluh-puluh tahun di atas dan menindas yang di bawah mengalami nasib menjadi orang biasa. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.